Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan misteri reading lagi. Putus. Seperti biasa ya. Sebelum reading, kita akan ritual candle. Kalau ada yang nanya, misteri reading itu apa, Mi? Misteri reading itu adalah readingan yang mengalir. Kita biarkan apa kata kartu yang berjatuhan dan apa pesan-pesan yang tersirat yang diberikan semesta. Seperti biasa sebelum reading ritual candle dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, lakukan 3 kali. Ini untuk mengirim energi healing, energi booster. Jangan tanya kok bisa, kenapa ya. Ya gitu, seperti kalian kalau mempercayai sesuatu ya berarti itu memang ada energinya ya, kalian bisa rasakan dari getarannya. Kalau yang terkoneksi bisa sampai ke telepati, aromanya pun kalian bisa cium ya. Oke, kita lakukan. Kita mulai. Tarik nafas ya. Oke. Tapi dalam prosesnya sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Jangan ngikutin aku, kadang-kadang aku bablas kecepatan atau kelamaan. Gitu. Oh ya, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja hadir, baru saja singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan di channel aku, udah setia selama ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Langsung keluar energi dia. Ya, aku juga mau disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi di readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau dia. Ya, jadi jangan dibaperin. Kalau dirasa agak-agak gimana, bisa jadi bukan cerita kamu, karena yang nonton kan rame, ya. Gitu. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita pakai kartu mini. Konektor antara kamu dengan dia di sini ada temperance ya. Ada hubungan yang stabil sebenarnya. Di satu sisi stabil, tapi di satu sisi nggak tahu nih ya. Mungkin ada yang agak sedikit berat sebelah. Karena mungkin ada yang, salah satu di antara kalian ada yang agak pemboros nih kalau aku lihat. Terlalu banyak mengeluarkan sesuatu. Pemboros tuh bukan ke masalah keuangan aja ya, boros energi, boros perhatian, atau boros apapun, sehingga yang satunya jadi kayak kejar-kejaran energi ya, yang satunya pengen diturutin aja, yang satunya kayak merasa nggak adil, nggak fair gitu. Energi dia saat ini ada Page of Swords ya. Aku ngelihat ada energi defensif, pengen maju tapi bertahan, pengen maju tapi berpikir ya. Ada hal-hal yang sepertinya memberatkan langkah dia untuk benar-benar melakukan satu tindakan dalam hubungan kalian. Kemudian di sini ada High Priestess, lagi mencoba membalancing diri, lagi mencoba menenangkan diri. Ada juga energi healing dalam diri mereka saat ini. Banyak pemikiran-pemikiran yang mulai terbuka atau membuka hati. Bukan membuka hati ya, membuka pikiran, sorry. Artinya kayak mempelajari antara benar dengan tidak, baik dengan buruk tentang satu kejadian. Lebih banyak memaknai kalau aku lihat. Ten of Pentacles ya, beberapa lagi sibuk dengan pencapaian masalah finansial ya. Beberapa ada yang sudah di posisi itu dan sudah mulai memetik hasilnya.
Sebagian lagi ada yang merencanakan tentang ingin memiliki pasangan hidup hingga ke hari tua. Nah, nggak tahu nih mana satu di antara keinginan-keinginan tersebut. Energi kalian di sini ada Page of Wands, ya. Ada ingin merencanakan sesuatu, punya planning sesuatu. Ada gerakan yang sepertinya ingin kalian lakukan. Bukan gerakan, gebrakan ya. Gebrakan, tapi kayak ntar dulu, ada waktu yang tepat untuk melakukan tersebut. Nah, gebrakan ini aku nggak tahu apakah kalian mau melakukan gebrakan ke arah yang positif atau negatif. Biasanya kalau positif adalah gebrakan tentang perubahan-perubahan, keputusan, atau apapun yang ingin kalian lakukan. Tapi kalau ke arah negatif, biasanya gebrakan ini ke arah ingin membongkar sesuatu. Kemudian ada Nine of Pentacles di posisi mapan, sukses. Ada yang sudah kalian petik hasilnya. Ada yang sudah kalian dapatkan dari sesuatu kerja keras yang kalian lakukan selama ini. Kalau belum di titik itu, tunggu aja, sooner, on the way. Ada Seven of Pentacles tuh kan, disuruh sabar nih. Ada hal dimana mungkin kalian lagi menunggu momen yang tepat ya. Ada sesuatu yang ingin atau harus kalian lakukan. Kalian harus mencermati itu, harus melihat apakah sesuatu yang sedang kalian ingin lakukan tersebut sudah benar atau apapun pertimbangannya ya. Jadi jangan gegabah atau jangan gerasak gerusuk dalam melakukan suatu tindakan. Oke, kita lihat situasi kalian. Oke, di sini ada live, toxic, kemudian ada timing, kemudian ada soulmate, kemudian ada healing. Runtutannya bagus sih kalau untuk salah satu energi, entah kamunya atau dianya ya. Di sini ada intimasi, love, closeness, affection, sexual chemistry. Hubungan kalian banyak yang dilandasi atau diawali fondasinya karena berdasarkan ketertarikan, sehingga terjadi yang namanya intimasi atau sexual energy antara kamu dan dia. Ketertarikannya lebih ke arah situ ya. Oke, kemudian sini ada leave, walk away, goodbye, don't look back. Ada yang sudah meninggalkan kalian, ada yang sudah mengghosting, ada yang bahkan bukan sekedar ghosting, ada yang memang mengucapkan kata-kata untuk berpisah. So, hubungannya sudah berjedah. Kemudian ada toxic, codependency, addiction, karmic, controlling. Hubungannya toxic banget antara kamu sama dia. Memiliki satu codependency yang tidak baik dari dia mungkin ya. Atau salah satunya deh, ada ketergantungan terhadap sesuatu ya, sesuatu yang terlalu berlebihan ya. Ini juga ada hubungan yang berkaitan dengan masalah finansial atau material thing. Adiksi di sini mungkin ya, beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan orang-orang yang bisa jadi bersangkutan atau berkaitan dengan masalah hukum, misalnya entah kecanduan narkoba atau ketahuan ada walaupun segelintir. Ya, ada juga yang terkait dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum. Ada hubungan karmic relationship, it mean artinya ada situasi third party. Ada controlling, ya, dia terlalu banyak mengontrol atau mendominasi hubungan tersebut, hubungan kalian. Terlalu banyak mengatur. Kemudian ada timing, divine timing, passion. Ya, ini juga menggambarkan tentang satu keyakinan di dalam diri kalian ya, bahwa dengan apa yang terjadi antara kamu sama dia
Berjalannya waktu di sini banyak yang sudah healing sehingga melepaskan satu keyakinan bahwa jika memang dia ditakdirkan untuk kamu, ya biarkan itu menjadi divine timingnya semesta. Jadi energi pengejarannya sudah mulai berkurang. Mungkin kemarin waktu pada saat baru-baru saja berpisah, baru saja ditinggalkan, mungkin masih ngejar-ngejar atau masih nangis-nangis atau masih ngubungin terus walaupun sudah diblokir, mencoba dengan berbagai macam cara, entah nomor fake, akun fake, apapun juga supaya bisa terkoneksi sama dia. Tapi pada akhirnya itu mereda dengan sendirinya. Ada pelepasan dalam diri kalian bahwa ya sudah, kalau memang dia adalah soulmate-ku, maka nanti dia akan dikembalikan kepadaku. Jadi kalian melanjutkan hidup nih di sini, ya. Kemudian di sini ada soulmate, strong connection, romance, friendship. Beberapa ada yang berasal dari zona pertemanan, ya. Connection antara kamu sama dia sebenarnya kuat, ya. Cuman karena kadang-kadang sekuat apapun koneksi, tapi kalau ada konflik, ada apa, ego sudah berkecamuk, sehingga mungkin ya mau tidak mau akhirnya berjedah dulu. Oke. Kemudian ada healing, difficult self-trust, ya, tentang acknowledgement, inner work. Healing yang terjadi setelah semuanya terjadi dan berlalu. Healing kuat terjadi dalam diri kalian. Banyak pembelajaran-pembelajaran yang kalian petik di sini. So ini juga tadi gambaran petik, artinya bukan sekedar memetik hasil dari kerja keras kalian, tapi kalian juga bisa memetik dari apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Ya, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Lovers. Aduh, sebentar ya. The Lovers-nya agak kurang ramah lingkungan, Kemarin nggak tahu, banyak bikin mungkin kepake-pake, ketutup habis. Kemudian di sini ada Strength, Leo. Kemudian di sini ada High Priestess. Kemudian di sini ada Page of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku minta maaf ya kalau dalam reading kadang-kadang aku merapihkan kartu. Kemarin ada yang ketus banget komen, tapi aku delete ya biar nggak mengundang energi negatif. Apaan sih reading aja sibuk-sibuk nyusun gini-gini, poin-poinnya aja napa? Aku nggak tahu dia lagi ngalamin apa sampai berkata-kata seperti itu. Ya sorry to say, ini channel aku. Aku mau gimana ya suka-suka aku. Itu kalau aku mau jawab dengan ketus juga ya, Oke, kita lanjut ya. Tapi biarkanlah. Aku ngelihat di sini hubungannya sebenarnya bagus loh. Kenapa ini dengan kalian? Ya, ada Page of Cup. Dia tuh tergila-gila sama kamu. Dia tuh punya pengharapan besar sama kamu. Ya. Even dia sangat memperhatikan segala macam bentuk gestur tubuh kalian, gerak-gerik kalian, apa yang menjadi kesenangan kalian, ya. Entah dia memperhatikan itu secara langsung, entah itu dia menyatakan atau misalnya dia memuji kalian dengan apa yang dia lihat, ataupun dia hanya sekedar memendam itu. Tapi apapun yang ada di dalam diri kamu, dia perhatikan semuanya. Seperti itu, ya. Nggak ada satupun apa yang ada di dalam diri kamu yang dia tidak tahu, yang dia tidak pahami. Ibaratnya seperti itu, ya. The Lovers, ada cinta, ada gairah, ada sexual chemistry, kalau lengkap, ya. Ada energi soulmate juga. Hubungannya kuat, strong connection di sini.
Satu sama lain sebenarnya bisa meluluhkan, bahkan tidak memperdulikan tentang yang namanya perbedaan. Katakanlah mungkin ada salah satu di antara kalian yang levelnya di atas salah satunya, bahkan rela untuk mendowngrade atau menurunkan sedikit ya, supaya bisa seimbang, supaya nggak menciptakan atau menimbulkan minder dari salah satunya ya. Mungkin ada yang awalnya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan di pinggiran, tapi karena sudah bersama dia mencoba ya supaya dia tidak kecewa. Atau apa nih hobi yang tidak sama, mungkin disama-samakan. Itu banyak pemahaman-pemahaman tentang salah satunya yang kalian pelajari, hanya supaya bisa klop dalam berbicara. Satu sama lain sebenarnya kalian mengisi di sini ya. Ada kestabilan, ada balancing dalam hubungan kalian. Hanya saja memang hubungannya kayak agak kurang stabil, agak kurang timpang di sini ya. Ibarat kalau berdiri dengan kaki satu ya, ini hubungan yang kayak kapan aja bisa roboh, kapan aja bisa ambruk, kapan aja bisa tergelincir. Tapi di sini walaupun situasinya seperti itu, satu sama lain berusaha. Jadi kadang-kadang mungkin kamu berpikir dia ini jahat, dia ini gini mi, dia tuh gitu. Kadang-kadang ya gitu, namanya orang berantem, ya semua pasti pengen menang salah satunya, ya. Karena kamu punya sudut pandang yang berbeda, dia juga sama, kacamata kalian nggak sama minusnya gitu. Jadi berbeda-beda. Walaupun kadang-kadang dia nggak bisa menyampaikan kepada kamu tentang apa yang menjadi hasrat dia. Sementara kamu pengen semua itu harusnya diomongin, dibicarakan, dinyatakan. Semua harus terlihat. Tiap hari kalau perlu muji, kamu cakep, kamu cantik, kamu gini gitu. Nah dia mungkin punya karakter yang beda. Akhirnya di sini terjadilah yang namanya adu mekanik. Dia gagal memahami keinginan kamu, kamu gagal memahami cara dia mencintai kamu. Itu dia ya. Jadi kalau yang aku lihat sebenarnya dalam hubungan ini dia punya pengharapan besar loh terhadap diri kamu ya. Itu. Cuman nggak tahu kenapa dia sudah punya pengharapan besar ini tapi hubungan kalian bisa kandas ya. Kenapa dia bisa meninggalkan? Ada Wheel of Fortune. Jadi aku juga selalu bilang sama kalian, kalau kalian nggak nyaman di channel aku langsung tinggalkan. Jangan memaksakan tapi kalian menderita gitu. Sama kayak sama si Bagong. Anggap aja aku kayak Bagong gitu kan. Aku nggak bikin kalian nyaman, kalian jangan lama-lama sama aku. Tinggalkan, lepaskan, jangan melakukan kemelekatan, tapi kalian ngedumel. Itu. Lama-lama mami jadi Kang Ghosting, Kang Bagong. Aduh, kalian ini ya. Oke, kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wais, panjang ceritanya nih. Panjang perjalanan, sorry. Kemudian ada The Hero Pentaurus. Kemana kartu cupnya nggak ada yang nongol. Bottom of the deck, energi kalian ada Knight of Swords tuh ya. Masih kayak energi mengejar sesuatu yang tidak pasti ya. Tapi ini aku rasa ini energi yang baru-baru ya. Mungkin kubu halu ya. Kalau kubu kepo nggak tahu nih. Kamu ingin berlari meninggalkan ya, tapi agak keteter. Atau kalau yang masih di kubu halu pingin mengejar sesuatu yang nggak jelas, karena ini kan arahnya ini nggak ada yang ngemudikan ke sana ke sini, nggak jelas gitu. Jadi kayak masih agak sedikit uring-uringan di dalam diri kalian. Ya, aku melihat di sini situasi dia sebenarnya merasa beruntung sama kamu. Ya, banyak yang sudah dia rencanakan di awal hubungan kalian, planning atau merajutlah sesuatu tentang rencana.
ke depannya hubungan ini seperti apa. Even kalaupun di sini situasi third party, ada yang di awal itu sudah merencanakan, ya udahlah aku kayaknya nyaman deh sama yang ini, aku rela deh meninggalkan pasangannya dia, entah itu pacarnya atau siapanya atau cengcemannya, ya. Dia kayak udah deh, kayaknya aku udah mau menetapkan hati sama kamu. Tapi ya nggak tahu kenapa di dalam diri dia kayak punya pemikiran panjang pada akhirnya setelah hubungan ini berjalan. Ya, entah ini tentang perbedaan, entah ini tentang sesuatu yang harusnya kayak nggak boleh dilanggar tapi juga dilanggar terus, ya. Atau perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi kayak dia tuh merasa benar-benar punya pengharapan besar dalam hubungan kalian, tapi dia nggak bisa memberikan effort, nggak bisa memberikan janji, nggak bisa memberikan satu kepastian buat diri kamu. Ya, padahal mungkin dari sisi kamu yang kamu butuhkan itu effort dan kepastian. Mungkin kepastian cuma bisa di PHP-in, banyak janji-janji yang sudah dia berikan, tapi akhirnya ujung-ujungnya tarsok, gak selesai-selesai. Seneng loh sebenarnya dia bersama kamu, ketemu sama kamu, atau misalnya kalau kalian yang sudah tinggal bareng. Cuman lagi-lagi di sini ya, ini energinya masih kayak readingan semalam ya, positif. Ini buat kalian-kalian mungkin yang mendapatkan pasangan yang sebenarnya walaupun hari ini tidak terbaca sisi negatif dalam diri dia kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya, tapi yang aku lihat di sini jauh matanya nelangsa keluar sana, kayak dia ngerasa kayak antara kamu itu ibarat bumi dan langit, ya. Kayak dia menunggu sesuatu yang tak pasti sampai kurun waktu tertentu. Ini gambarnya orang pingin main surfing tapi ombaknya nggak datang-datang. Jadi tentang pengharapan yang selalu sia-sia, atau tentang pengharapan yang bisa dikatakan ya sulit untuk dia gapai. Akhirnya hubungan ini mengacu pada yang namanya flat, datar, hambar. Sementara ketika hubungan di saat flat atau datar ini yang salah satunya gerah, nggak sabar, curigaan, cemburuan. Dulu rajin WA, dulu rajin chatting. Kok sekarang makin sulit chattingnya, makin lama balasnya. Dari yang 1 hari 4-5 kali jadi 1 kali. Dari yang 1 hari sekali jadi 2 hari sekali. Dari yang 2 hari sekali jadi 1 bulan sekali. Ada aja pokoknya yang dicari-cari dari sumber. Sebenarnya kesalahannya tuh tentang tadi, remeh-temeh aja ya. Jadi kayak ada sesuatu yang kamu curigai dalam diri dia. Ya mungkin beberapa di antara kalian benar kecurigaan kalian ya. Tapi kecurigaan-kecurigaan itulah yang memicu keributan atau konflik antara kamu sama dia. Yang nggak ada diada-adakan, akhirnya ada yang terbongkar dalam hubungan tersebut. Yang terbongkar itu adalah tadi yang sudah benar-benar memiliki third party, ya sudah ketahuan. Yang parahnya yang menganggap bahwa dia jangan-jangan selingkuh, ujung-ujungnya kamu selingkuhannya, seperti itu. Bahkan maaf kata nih ya, walaupun kalian subscribernya aku ai-ainya aku semua, banyak kadang-kadang yang sumber memulai keributannya adalah dari kamu. Gara-gara ketidaksabaran atau kecurigaan-kecurigaan kecil, akhirnya menciptakan kejenuhan. Apalagi kalau kalian berdealing sama seseorang yang memang terlihat temperamen, ya. Orangnya egonya lumayan tinggi, keras kepalanya tinggi. Jadi begitu dilawan, begitu dikerasin, ya sudah. Kalau nggak balas keras balik, ya ambiar, ya kabur, ghosting. Itu yang terlihat, ya. Oke, aku kasih tema apa dong ini? Ya, sebenarnya dia memiliki pengharapan besar terhadap koneksi ini, ya. Tapi dia tidak bisa menjanjikan effort atau kepastian untuk kalian itu, atau kepastian yang kalian minta. Kita lihat alasannya apa dia tidak bisa. Kita lihat pengharapannya dulu ya. Apa sih pengharapan besar dia dalam hubungan kalian? Ini ada 2 ini nih alasan soalnya. Oke, di sini ada Four of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Knight of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Geraknya lambat, ya.
Tapi kalau kalian mungkin dikejar waktu. Ini usia makin bertambah. Kalau dia geraknya lambat nanti makin tua. Atau makin gak jelas arahnya. Sementara dia pengennya mengalir terus. King of Cup ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Oh tadi ada ya Page of Cup di depan. Lupa aku. Sayang loh dia sama kalian, ada King of Cup. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ten of Swords. Masih Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Apa sih yang membuat dia masih memiliki pengharapan besar? Ya, atau pengharapan besar dia apa terhadap diri kamu dalam hubungan ini? Aduh, kejedot kepalaku, kena HP-nya. Sorry. Di sini ada Four of Swords ya. Pengharapannya adalah kayak kamu harus banyak memahami tentang kelemahan, tentang kekurangan yang dia miliki. Tidak menuntut banyak dalam konteks hubungan kalian, apapun yang kalian tuntut. Ya mungkin banyak di antara kalian tidak menuntut material tinggi ke dia, tapi yang kalian tuntut adalah kepastian dan kejelasan. Itu sebenarnya yang sulit untuk dia berikan. Itu ya. Knight of Pentacles, pengharapan besar dia adalah ya kamu sabar. Hubungan ini memang terlihat lambat, hubungan ini memang terlihat slow motion, ya. Dan dia sendiri memang belum punya gambaran ke depan itu hubungannya seperti apa. Walaupun tadi di awal terlihat dia sudah banyak perencanaan-perencanaan, tapi merencanakan sesuatu kan bukan sekedar kayak aku merencanakan itu terjadi, bukan kayak magic ya kan. Perencanaan-perencanaan itu butuh banyak hal, butuh banyak waktu, butuh banyak pemikiran. Seperti itu. Nah, kadang-kadang ada ketidakmampuan dalam diri dia untuk mempersiapkan hal tersebut. Makanya di sini hubungan kalian geraknya slow motion dengan Knight of Pentacles. King of Cup, pengharapan dia terhadap kalian ya, kalian bisa ngerti kalau dia tuh sayang sama kalian, kalau dia tuh perhatian sama kalian dengan versinya dia. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti. Katakanlah memang dia misalnya masih player ya, banyak yang aku lihat di sini player, playing victim. Mungkin pada saat itu energinya masih seperti itu, tapi sejahat-jahatnya namanya manusia di 1 kali 24 jam itu ada masa-masa elingnya loh. Coba kalau kalian pikir di saat kalian lagi happy-happy dalam 1 kali 24 jam pasti ada masa-masa yang beda dari keadaan itu. Nah itu juga terjadi dalam diri dia. Walaupun dia player, walaupun dia masih playing around, masih suka kenalan sana kenalan sini, tapi ada momentum ketika dia sendiri dia tuh berpikir, di antara sekian banyak ini sebenarnya aku mau meletakkan hati aku kepada siapa sih? Nah, seperti itu ya. Jadi pengharapan dia itu adalah tentang kamu bisa bersabar dengan sikap dia, dengan tindakan dia, ya. Itu pengharapan dia. Kalau pengharapan orang yang normal, yang wajar, enak banget lu, Bagong. Gue suruh mengerti kalau kamu selingkuh sana, selingkuh sini. Gue suruh ngerti kalau kamu memanfaatkan aku. Kamu bantai aku habis-habisan. Nah, di sini kan terjadi yang namanya dualitas, ya enggak? Mana mungkin yang satunya minta kamu sabar sama aku begini-begini, yang satunya bisa nurutin. Paling cuman berapa sekian persen aja yang bisa seperti itu, ya. Banyak nih klien aku yang sampai bertahun-tahun udah sabar masih aja diperlakukan gitu. Lama-lama kan kesabaran ada batasnya. Itu yang terjadi sama kalian, ya. Tapi pengharapan dia ini kayak nggak masuk akal, make sense, nggak make sense gitu. Mengharapkan kalian bisa menunggu dia dengan sabar, sementara dia punya dunia sendiri yang sepertinya sulit untuk kalian tembusin, itu, ya. Walaupun dia sayang sama kamu, dia ini kayak orang yang lagi berjalan tanpa arah kalau yang aku lihat, ya. Kemudian di sini ada Two of Swords. Pengharapan besar dia terhadap diri kalian adalah kalian tidak labil dalam menentukan sikap, dalam menanti, dalam menunggu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan ke depannya. Jadi ini tentang kesabaran juga. Itu tadi ya. Pengharapan dia sebenarnya bagus ke kalian. Cuman ya tadi nggak sinkron aja sih sama kalian, nggak masuk akal itu sih. Masuk akal juga kalau aku lihat
Kalau di diri kalian marah besar sama dia, kalau melihat pengharapan-pengharapan dia seperti itu, aku juga nggak bisa kalau ada di posisi itu. Ya, kemudian ada Ten of Swords. Ya, pengharapan dia adalah kamu jangan menyakiti dia. Pengharapan dia adalah kamu justru bisa menjadi pengobat luka batin di masa lalu dia. Kamu bisa menjadi penyembuh dalam banyak hal, ya. Entah ini menyembuhkan secara materi, atau menyembuhkan secara perasaan, atau menyembuhkan dengan cara-cara lainnya. Itu. Jadi sebenarnya pengharapan dia ini lebih kepada dia sebenarnya banyak bergantung pada kamu. Bahkan bisa aku katakan dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa jika tidak ada diri kamu. Itu. Oke, kita lihat ya. Kenapa sih dia nggak bisa memberikan effort atau kepastian? Alasannya apa? Aku minum bentar ya, ayah aku. Mudah-mudahan nggak ada lalat lagi. Aku barusan beli kopi. Tadi siang tuh anak-anak aku centil, "Ma, pacaran yuk ke Starbucks," katanya. Masa di rumah terus dari kemarin, katanya. Sejak dari tahun baru aku belum ngajak anak-anak aku keluar. Jadi tadi jalan deh. Oke, kita lihat ya. Alasan dia tidak bisa memberikan kepastian atau effort kepada kamu apa? Bottom of the deck, energi dari dia saat ini ada Knight of Wands. Pingin datang, ya, pingin tertuju sama kamu, tapi belum ada kesiapan. Ibaratnya nih kudanya udah ada, tapi dianya di sini masih di luar, ya. Artinya sebenarnya pingin datang, tinggal membutuhkan waktu atau kesiapan, keberanian. Masih ada perasaan terluka yang dia rasakan. Nggak tahu lah kalian kemarin berkonflik ngomong apa ke dia. Ini kadang-kadang ada kan yang Oke, kita lihat ada Two of Pentacles ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, alasan dia tidak bisa memberikan atau kepastian dalam posisi untuk secara finansial, dia merasa kalau dia belum stabil, masalah keuangan atau masalah finansial. Tapi kalau secara perasaan juga di sini ya dia masih dihadapkan dengan situasi pertimbangan, ya. Artinya ada pilihan-pilihan yang terjadi di dalam diri dia. Entah ini tadi tentang hambatan, ya, tentang kemapanan, tentang minder, atau tentang seseorang atau situasi lah katakan. Itu dia. Makanya dia belum bisa memberikan effort lebih kepada kamu atau kepastian. Hidupnya aja kadang-kadang masih berharap sama kamu, masih bergantung sama kamu. Lantas apa yang kamu mau harapkan dari aku? Effort apa yang kamu inginkan? Oke, sekarang cinta-cintaan, sayang-sayangan, bisa terima kekurangan. Tapi nanti kalau sudah berjalan, ini akan jadi bahan ungkitan. Ini akan menjadi bahan tuntutan. Dan itu nanti bisa jadi aku nggak siap di posisi itu. Karena apa? Karena kalian berdealing sama seseorang yang analitik. Dia memikirkan sebuah visi misi jangka panjang. Bisa kayak dia memprediksi kalau kejadiannya, kalau melakukan ini kejadiannya nanti akan seperti apa. Saking analitiknya tuh. Ya. Kemudian ada Knight of Swords. Ya. Kenapa dia tidak mau memberikan kepastian atau effort? Karena kalian masih sering berkonflik. Itu yang dia takutkan. Ya. Apalagi yang third party nih, aku ketemu sama kamu karena aku sudah berkonflik dengan pasangannya ibaratnya. Makanya aku melarikan diri. Makanya aku mencari pelarian. Ketemu sama kamu. Nah, sekarang sama kamu aja selalu terjadi konflik atau selalu ketidakcocokan itu ada aja muncul. Masalah ada aja. Lantas kepastian apa yang bisa aku berikan? Jangan sampai aku keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Gitu perumpamaannya ya, bukan berarti kalian buaya gitu. Jadi ini tentang trauma atau luka batin yang ada di masa lalu dia takut terulang kembali. Itu ya, ada Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Eight of Cups.
dia nggak berani membuat effort kepada kamu, ya, atau kepastian. Justru ada perasaan di dalam diri dia tentang apa yang menjadi kekurangan di dalam diri dia. Justru nanti suatu saat kamu yang akan meninggalkan dia dengan alasan kekurangan yang dia miliki tersebut. Itu yang membuat dia kayak akhirnya nggak bisa membuat keputusan atau kepastian lah buat kamu, ya. Kemudian di sini ada Eight of Swords, ya. Nggak bisa memberikan effort karena di sini, ya, ibaratnya ada sesuatu yang terikat, melekat di masa lalu yang sebenarnya belum tuntas dalam diri dia. Jadi ya ini kalau ini sih biasanya yang third party, ya. Artinya hambatan yang terjadi untuk dia tidak bisa memberikan effort atau kepastian adalah sesuatu yang ada di belakang dia. Entah ini tanggung jawab, entah ini keluarga, ya. Entah ini ikatan-ikatan yang nggak bisa dia lepaskan, atau bahkan ada yang sudah berjanji, memegang janji bahwa dia tidak akan melepaskan pasangannya, ya. Karena mungkin entah ke orang tuanya, entah ke siapanya, atau ke anak-anaknya kalau yang sudah punya anak, ya. Jadi kalaupun misalnya dia merasa bahwa dia sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu, tapi dia nggak bisa melepaskan yang di sana, sekalipun hubungannya sama yang di sana nggak baik-baik. Bisa jadi mungkin dia sama yang di sana udah pisah ranjang, atau udah tidak satu kamar lagi, ada yang satu tidurnya di kamar, satu tidurnya di luar, seperti itu. Tapi ada hal yang nggak bisa dia lepaskan walaupun hubungannya sudah nggak baik-baik saja. Tadi tentang tanggung jawab, ya. Oke, kemudian ada Seven of Pentacles, ya. Kenapa nggak bisa kasih kepastian? Masih mengamati, ya, masih menunggu dengan sabar, ya, melihat ke kiri, melihat ke kanan, menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika dia menunggu waktu yang tepat, inilah, ya, waktunya belum tepat, sudah terjadi konflik, sudah terjadi ini, terjadi itu, ada yang kebongkar lah, ada yang ketahuan lah. Ada yang begini, ada yang begitu. Akhirnya waktu ini belum tiba, hubungan kalian sudah retak duluan. Hubungan kalian udah kandas duluan. Itu dia. Kalian ini bertemu dengan seseorang di waktu yang tidak tepat lagi aja. Itu, ya. Mari kita cek zodiak. Inisial, nama, angka yang terkait. Jadi itu ya alasannya dia kenapa tidak bisa memberikan effort dan kepastian, dan pengharapan besar dia dalam hubungan ini sama kamu seperti apa, ya. Ada Capricorn, Scorpio, Gemini, Pisces, Taurus, Aquarius. Bottom of the deck-nya Leo. Inisial nama ada J, ada F, ada U, ada Y, B, C, W, K, A, V, D, E. Bottom of the deck-nya I. Angka yang terkait ada 3, ada 1, ada 20, ada 2, ada 27, ada 15, ada 6, ada 22, ada 30, ada 19, ada 21. Kita lihat pesan apa untuk kalian malam ini. Oke, di sini ada kebahagiaan. Hidup tak selalu berjalan sesuai dengan keinginan, karena itulah ada kalanya kita merasa kecewa dan sedih. Memilih bahagia adalah pilihan terbaik dalam kehidupan. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Lepaskan beban yang membuatmu sedih, kamu pantas bahagia. Orang yang tahu caranya bersyukur adalah yang bisa menikmati keindahan arti dari kebahagiaan hidup. Kemudian sini ada logika. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata.
dan dinyatakan dalam bahasa. Gunakan perasaan saat menghadapi manusia, gunakan logika saat menghadapi masalah. Cintailah sesuatu dengan logika, agar kamu sadar kapan harus berjuang dan kapan harus berhenti. Ya. Kemudian bottom of the deck-nya di sini ada cemburu. Cemburu timbul dari rasa cinta yang berlebihan. Cemburu harus dibatasi dan rasa percaya harus ditingkatkan. Ketika rasa itu menyelimuti perasaanmu, tingkatkan rasa percaya dirimu. Percayalah pada diri sendiri, kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Harus yakin dengan apa yang kamu punya. Tetap positive thinking. Gitu. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.